Menjelang akhir tahun 2022, ada 4 bantuan pemerintah cair lewat kantor pos. Menjelang akhir tahun 2022 ini, pemerintah terus menyalurkan berbagai program bantuan sosial. Nah, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang telah memenuhi persyaratan. Nah, berikut ada 4 bantuan pemerintah yang masih dicairkan menjelang akhir tahun 2022 ini yang penyalurannya melalui kantor pos. Nah, bantuannya apa saja? Apakah teman-teman termasuk dalam salah satu penerima bantuan ini? Namun sebelum kita lanjut ke informasinya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya. Tentunya channel ini akan terus mengupdate informasi mengenai program bantuan pemerintah. Nah, kita lanjutkan ke informasinya. Berikut ada 4 bantuan pemerintah yang akan cair menjelang akhir tahun 2022 ini yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Untuk bantuan yang pertama adalah BLT BBM. Pemerintah memberikan bantuan subsidi BBM akibat kompensasi dari kenaikan harga BBM. Bantuan tersebut adalah berupa BLT BBM. Bantuan BLT BBM ini diberikan kepada 20,65 juta KPM dengan bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp150.000 per bulan dan diberikan selama 4 bulan. Nah, bantuan BLT BBM ini disalurkan dalam 2 tahap. Untuk penyaluran tahap pertama ini sudah dilakukan, yaitu untuk penyaluran bulan September dan bulan Oktober. Nah, kemudian untuk penyaluran tahap kedua, ini untuk penyaluran bulan November dan Desember yang direncanakan akan mulai disalurkan di akhir bulan November ini. Nah, bantuan BLT BBM ini diberikan atau disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, selanjutnya untuk bantuan kedua yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia di akhir tahun 2022 ini adalah bantuan subsidi upah. Syarat penerima bantuan subsidi upah yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia, kemudian yang kedua peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Kemudian yang ketiga penerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000. Berikutnya yang keempat bukan seorang PNS, TNI dan Polri. Selanjutnya yang kelima belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, dan bantuan produktif usaha mikro. Bantuan BSU ini diberikan dengan besaran Rp600.000 yang diberikan satu kali kepada pekerja atau buruh yang telah memenuhi persyaratan. Penyaluran bantuan subsidi upah untuk tahap pertama hingga tahap ke-6 ini disalurkan melalui Bank Himbara, namun sejak tahap ke-7 ini pemerintah mulai menyalurkan bantuan subsidi upah ini melalui PT Pos Indonesia, yaitu untuk mereka yang mengalami kendala penyaluran melalui Bank Himbara. Untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BSU yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia, di sini aku sudah menyediakan cara ceknya, yaitu melalui aplikasi Postpay. Nah, untuk cara mengeceknya, teman-teman dapat melihat video ini. Nah, untuk link videonya sudah kami sediakan di kolom deskripsi video ini. Nah, apabila teman-teman terdaftar sebagai penerima BSU yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia, nantinya teman-teman dapat mendatangi kantor pos terdekat dengan membawa HP dan juga EKTP teman-teman. Teman-teman nantinya dapat mengambil bantuan BSU sebesar Rp600.000 melalui kantor pos terdekat. Nah, selanjutnya untuk bantuan ketiga yang akan cair melalui PT Pos Indonesia menjelang akhir tahun 2022 ini adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, teman-teman, pemerintah di tahun 2022 ini memberikan bantuan pangan non-tunai atau BPNT kepada 18,8 juta KPM. Bantuan BPNT ini diberikan dengan besaran Rp200.000 per bulan. Penyaluran bantuan BPNT dilakukan pada setiap bulannya. Nah, ini pencairannya ini sebelumnya melalui Bank Himbara dan juga melalui PT Pos Indonesia.
Nah, kemungkinan di akhir tahun 2022 ini untuk penyaluran BPNT akan dilakukan kembali melalui PT Pos Indonesia. Nah, apabila teman-teman sudah mendapatkan undangan pencairan BPNT yang dari kantor pos terdekat, teman-teman dapat mengambil bantuan BPNT tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya untuk bantuan yang keempat yang akan cair menjelang akhir tahun 2022 ini melalui kantor pos adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Penerima bantuan PKH ini di tahun 2022 ditargetkan mencapai 10 juta KPM. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang merupakan KPM PKH atau Program Keluarga Harapan, bahwa program bantuan PKH ini akan disalurkan untuk penyaluran tahap keempat menjelang akhir tahun 2022 ini. Nah, kemungkinan besar bantuan PKH ini akan disalurkan mulai akhir bulan November 2022 ini. Nah, berbeda dengan penyaluran bantuan PKH sebelumnya yang disalurkan melalui Bank Himbara, kali ini untuk penyaluran bantuan PKH tahap 4, seperti dikutip dari media pkhpati.com, untuk penyaluran bantuan PKH tahap 4 ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, ini merupakan kerjasama antara Kementerian Sosial dengan PT Pos Indonesia dalam hal penyaluran bantuan PKH di tahap keempat di tahun 2022 ini. Nah, adapun tujuan Kemensos menyalurkan bantuan PKH tahap 4 melalui PT Pos Indonesia, diantaranya agar bantuan yang disalurkan agar dapat lebih maksimal diterima oleh KPM, sekaligus menjadi solusi atas beberapa kendala ketika bantuan PKH disalurkan melalui sistem atau kebijakan perbankan. Nah, nantinya KPM PKH dapat mencarikan bantuan PKH melalui kantor pos terdekat. Tentunya setelah teman-teman KPM PKH mendapatkan undangan pencairan yang diberikan melalui aparat pemerintah desa ataupun melalui pendamping PKH. Nah, nantinya teman-teman silakan membawa KTP asli dan juga kartu keluarga serta undangan pencairan bantuan PKH teman-teman. Nah, penerima bantuan PKH ini nantinya akan mendapatkan bantuan sesuai komponen yang dimilikinya. Untuk teman-teman KPM PKH yang memiliki komponen ibu hamil, kemudian anak usia dini, mendapatkan Rp750.000 per 3 bulan. Kemudian untuk komponen anak sekolah SD mendapatkan Rp225.000. Selanjutnya untuk komponen anak SLTP mendapatkan Rp375.000 per 3 bulan. Kemudian komponen anak sekolah SLTA mendapatkan Rp500.000 per 3 bulan. Dan kemudian untuk komponen disabilitas berat dan lanjut usia mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan. Untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, kemudian penerima bantuan BPNT dan juga penerima bantuan BLT BBM, teman-teman dapat mengeceknya secara online. Silahkan kunjungi laman website cekbansos.kemensos.go.id. Untuk tutorial cara ceknya sudah kami sediakan di kolom deskripsi video ini, teman-teman tinggal menyimaknya saja. Nah, sekian informasi yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga proses penyaluran bantuan teman-teman yang melalui PT Pos Indonesia dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.